السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para asatidzah, para hujjaj jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayah as-sihat wal afiyah, sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk hadir majlis ilmu. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yaghzukum bihi min ni'amih." Ahibbullaha, cintailah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, lima yaghzukum bihi min ni'amihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa Rasulullah SAW suruh kita mencintai Allah? Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Pada suatu ketika seseorang beribadah 500 tahun, ketika oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah engkau ke surga dengan rahmatku. Kata ini seseorang yang ibadah 500 tahun, la ya Allah, udkhulnil jannah bi amali, masukkanlah aku surga dengan sebab amal. Kata Allah berikan, ya wahai malaikatku, coba timbang nikmat yang aku berikan kepadanya, nikmat mata. Ya, dengan ibadah dia 500 tahun. Akhirnya ditimbang, nikmat mata itu dengan ibadah 500 tahun, ternyata apa? Tidak bisa membalas dengan nikmat mata tersebut. Artinya apa? Allah memasukkan masuk surga kepada kita bukan karena amal kita, tapi kita beramal soleh untuk mendapatkan rahmat Allah gitu. Ya, tapi ketika kita beramal soleh, kenapa kamu beramal soleh? Untuk mendapatkan surga? Bukan. Untuk mendapat ridho Allah. Nah, ketika Allah ridho, udah pasti masuk surga, kan begitu. Jadi ketika Allah mengatakan, wahai malaikatku, masukkan dia ke surga dengan sebab rahmatku, menolak hamba ini. Kenapa? Karena menganggap dia banyak beramal 500 tahun. Baru nikmat mata disuruh timbang, ternyata apa? Nggak bisa mengimbangi nikmat mata dengan ibadah 500 tahun. Akhirnya apa? Naam, akhirnya apa? Ya Allah, udkhulnil jannah bi rahmati. Jadi apa? Kita beramal soleh bukan karena ingin mendapatkan surga, tapi ingin mendapatkan ridha Allah. Makanya kata Rasulullah, ahibbullaha lima yaghlukum bihi min ni'amih. Cintailah oleh kalian Allah karena telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Nah, kita beribadah tanda syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, bukan mengharapkan surga. Ya. Tapi kalau buat anak kecil nggak apa-apa. Ya, kamu nanti kerjain ini, nanti kasih upah sekian. Nah, itu kan kita
rangsang nih, kalau kamu beribadah ini pahala itu kan rangsangan. Tapi hakikatnya apa? Ingin mendapat ridha Allah. Paham ya? Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah. Dan cintailah aku, kata baginda Rasul, karena mencintai Allah. Kenapa? Laulaka ma khalaqtul aflaq, kata baginda Rasul. Jikalau, kata Allah SWT, jikalau tidak karenamu Muhammad, kata Allah, ma khalaqtul aflaq, tidaklah aku menciptakan langit bumi. Jadi adanya alam semesta ini, adanya kita, karena adanya baginda Rasulullah SAW. Jadi ahibbuni lihubbillah, cintailah aku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika nama disebut Allah, maka Nabi direndengkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kan kunci surga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku lihubbi, karena mencintai aku. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah oleh kalian keluargaku karena mencintaiku. Artinya apa? Tanda cinta kalian kepadaku, kata baginda Rasul, artinya mencintai keluargaku. Ya. Ada orang mencintai bapaknya karena pengaruhnya, karena amal solehnya itu keluar bapaknya, tapi nggak mencintai anaknya. Kira-kira tuh orang tua, ada orang tua dicintai oleh masyarakatnya, tapi membenci anaknya, bagaimana? Marah gak tuh orang tua? Nah, marah. Begitu juga baginda Rasul, ngaku cinta kepada Rasulullah tapi nggak mencintai keluarganya. Apa dalilnya? Allah sendiri yang merintahkan ke baginda Rasul, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la as'alukum alaihi ajran, aku tidak meminta kepada kalian wahai umatku, ajran, upah. Artinya aku menyampaikan risalah agama ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ngarapin upah kepada kalian wahai umatku, illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai keluargaku. Artinya cukup jasa kalian kepadaku, balas jasakan kepadaku apa? Mencintai keluargaku. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala salata lahu. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, ya ahla baiti Rasulillah, wahai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbukum, mencintai kalian keluarga Rasulullah, fardun minallahi fil qur'ani anzalahu, mencintai kalian, wahai mencintai kalian kepada keluarga Rasulullah, fardun, suatu kewajiban, minallahi, dari Allah, fil qur'ani anzalahu, di dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil Qur'an itu tadi? Surat daripada Asy-Syura ayat 23. Surat Asy-Syura ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kenapa kita mesti mencintai? Karena dalam Quran Allah merintahin. Tadi itu qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, la as'alukum, tidaklah aku mohon kepada kalian wahai umatku, ajran, upah, illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai keluargaku. Kemudian tulisannya Imam Syafi'i mengatakan, kafakum min azimil qadri, cukup bagi kalian, min azimil qadri, dari kedudukan yang tinggi. Seandainya kalian tidak dicintai oleh umat, kata siapa? Imam Syafi'i, seandainya umat sedunia ini tidak mencintai kalian, kafakum, cukup bagi kalian, min azimil qadri, dari kedudukan yang tinggi. Yaitu tadi Al-Quran mengatakan,
seandainya umat seluruh dunia tidak mencintai kalian, cukup kalian sudah mulia. Kenapa? Di Quran diturunkan, annakum man lam yusalli alaikum fala salata lahu. Sesungguhnya orang yang tidak berselawat kepadamu, itu pada keluarga Rasulullah, la salata lahu, maka salatnya tidak diterima. Bapak Ibu sekalian, kita salat nih, salat wajib maupun salat sunnah. Baca tahiyat gak? Baca kan? Tahiyat awal hukumnya wajib apa sunnah? Bu, tahiyat awal wajib apa sunnah? Hah? Sunnah. Seandainya kita meninggalkan tidak batal, cuma sujud sahwi. Nah itu sunnahnya tahiyat awal. Seandainya kita buru-buru, cukup sampai Pak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah sampai situ ya, itu sunnahnya sampai situ. Tapi ulama menambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pada ali itu tuh sebutnya ali itu keluarga Nabi ya. Ya ini tahiyat awal hukumnya sunnah. Jikalau seseorang, ini ada bahas fikih sedikit ya, kita lagi sholat berjamaah ya. Imam pas Allahu Akbar terlalu panjang ya. Allahu Akbar, dikira imam langsung naik ke atas. Kenapa? Allahu Akbar takbirnya panjang. Kan kalau takbir panjang berarti dia kan naik. Bisa kan kalau takbir intikal itu dari sujud mau ke atas kan bacanya panjang tuh ya. Nah imam Allahu Akbar dia hampir mau ke atas balik lagi. Nggak jadi kenapa? Dia ingat bahwa itu rakaat kedua. Makmum udah naik ke atas. Turun lagi apa nunggu di atas? Pak Ibu, imam duduk tahiyat awal kayak tadi sholat isya. Imamnya bacanya terlalu panjang, Allahu Akbar, takbir intikal nih, takbir perpindahan. Kita naik ke atas, udah sampai atas, diri. Apakah balik lagi duduk tahiyat bersama imam, apa nunggu di atas? Hah? Balik lagi ke bawah, batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Kenapa? Karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Lu tungguin di atas, ya, tungguin di atas. Itu makmum yang lupa. Seandainya imamnya yang lupa, Allahu Akbar udah sampai atas, makmumnya ingat tasyahud, ikutin imam apa makmum tetap tahiyat, ya, terus imamnya balik lagi apa bagaimana? Hah? Kalau tadi yang makmum sendiri ke atas, balik lagi ke bawah, yang batal hanya imam doang, makmum doang. Ya. Tapi kalau misalkan si imam sudah naik ke atas, makmum ingat subhanallah, 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 banyak bang, imam bingung nih. Turun jangan, ya kan? Imam turun ke bawah kenapa? Karena di demo sama si makmum. Turun ke bawah batal semuanya. Kenapa? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Nah, kalau lupa itu nanti kapan? Ditambal sebelum salam. Ya, fil alamina innaka hamidum majid. Kan ketinggalan tuh. Ya. Nah, niat sebelum sujud sawi. Saya niat sujud sawi. Allahu Akbar. Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. 3 kali. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhanalladzi man la yanamu wa la yashu. Kalau nggak hafal subhana rabbil a'la bihamdi nggak apa-apa. Allahu Akbar, nggak usah tahiyat lagi. Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Paham Bu? Nah itu batasnya kapan? Nih sedikit membahas fikih ya. Imam baru begini, ya. Allahu Akbar. Ini deketan ke atas ke bawah. Hah? Nah, kan ukurannya begini nih. Tuh. Kalau dia baru setengah begini, nggak apa-apa turun, nggak batal. Kenapa? Karena masih setengah.
Tapi kalau udah begini Allahu Akbar, nah ini udah tinggi lebih mana? Udah balik ke atas kan, lebih dekat ke atas. Nah itu jangan turun, kalau turun ke bawah batal. Nah mendingan ke atas. Nanti ditambal dengan sujud sahwi. Iya, kan ukurannya begini, baru begini nih. Allahu Akbar. Ini kan begini nih. Jadi kalau kita giniin, nah berarti kan masih setengah. Nah itu apa? Ke bawah, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau udah begini, nah ini begini berarti kan udah lebih ke atas. Nah kalau kita balik lagi batal, kenapa? Karena sudah lebih mendekati ke atas. Hah? Iya seperti itu fikihnya. Nah, jadi kalau udah lebih dari batas ruku, kita balik ke bawah, batal. Tapi kalau udah melebihi dari ke atas, kita balik ke bawah, batal. Tapi kalau masih setengah kayak gini, turun lagi nggak apa-apa. Enggak, jadi ukurannya begini. Ini kalau kita diginiin, kan setengah nih. Nah itu masih boleh ke bawah, balik lagi itu nggak batal. Tapi kalau udah melebihi, ini udah begini setengah nih, udah begini nih, melebihi sedikit ke atas, balik ke lagi bawah ke batal. Ini banyak yang nggak paham. Ya di demo sama imam, di sama makmum, imamnya turun lagi, maka batal semuanya. Tapi kalau si makmum doang yang turun ke bawah, ya dia doang yang batal. Gitu. Paham nih? Kenapa? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Kembali ke tadi masalah salawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Allahumma, kan tahiyat yang wajibnya tahiyat akhir sampai mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ini cara baca begini. Ini ketika kita tahiyat, tangan kita begini nih. Ya, kita kebanyakan lepas begini kan. Nah pas at-tahiyat tangan kita yang kiri dilepas sejajar dengan lutut, yang ini begini at-tahiyat. Nah ketika at-tahiyat begini tangannya, ketika asyhadu alla ilaha illallah baru nunjuk, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah ngeliat ketunjuk dari at-tahiyat sampai asyhadu masih ke bawah mata kita, tapi pas asyhadu alla ilaha illallah mata kita ke tunjuk kita, mengadakan apa? Ya, kita keesaan Allah tunggal satu esa. Nah itu Allahumma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajibnya tahiyat segitu doang. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tambahin wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai segitu boleh langsung salam. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir, itu hukumnya sunnah. Ya, makanya kalau salat tarawih kan cepet tuh. Itu sampai segitu doang bacaannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paham, Bu? Kenapa wajibnya segitu? Memang segitu. Nah terus bagaimana Ustaz kalau pakai sayyidina, nggak pakai sayyidina? Nggak apa-apa. Ya ada yang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sah. Yang jadi wajibnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau nggak sebut alinya itu maka tidak sah sholatnya. Kan kata Imam Syafi'i, kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum fala sholata lahu. Ketika seseorang sholat wajib maupun sholat sunnah nggak ngucapin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, nggak sah sholatnya. Adapun pakai sayyidina hukumnya sunnah.
Yang kelompok ini nggak pakai Sayyidina sah. Yang penting ada Ali Muhammad. Yang ini pakai Sayyidina boleh sah. Paham ya? Ibu lagi sholat, Allahu Akbar. Perut udah bunyi-bunyi, kok. Udah memules nih. Nah, itu tahiyatnya bagaimana? Segitu aja, jangan panjang-panjang. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kabur kamar mandi. Ya. Jangan apa? Jangan dihabisin sampai akhir. Kenapa? Karena wajibnya sampai segitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau dilanjutin, tiba-tiba ibu habis sholat, oh apaan nih? Gitu. Kenapa? Karena ditahan. Ya, paham Bu? Pentingnya tahu wajibnya atau sunnahnya seperti itu. Ketika kita lagi mendesak, ya itu apa? Pakai yang wajibnya aja. Sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sholat. Nah terus bagaimana Ustaz tadi kelupaan tahiyat awal? Nggak apa-apa, sah juga. Kenapa? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah. Nah kalau ibu dalam keadaan nggak mendesak, pakai sunnahnya sampai akhir tahiyat. Paham ya? Nah ini dalil namanya wajib kita mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Itu tadi dalilnya. Begitu juga Rasulullah pernah bersabda ketika menikahkan putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali. Karena zuriyah Nabi itu lahir dari pernikahan Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Kalau dari yang lain anaknya masih kecil-kecil meninggal. Ya ketika Rasulullah menikahkan Sayyidatuna Fatimah Sayyidina Ali, Nabi mendoakan apa? Barakallahu lakuma wa alaikuma. Moga Allah memberkahi lakuma untuk kebahagiaan kalian. Wa alaikuma, dan memberkahi atas kesusahan kalian. Kan kalau pengantin didoain apa? Barakallahu lakuma wa alaikuma. Apa maknanya lakuma alaikuma? Beda. Kalau lakuma untuk kebahagiaan, kalau alaikuma untuk kesusahan. Ya, barakallahu lakuma. Rasulullah mendoakan apa? Semoga Allah memberkahi lakuma untuk kebahagiaan kalian wahai Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Wa alaikuma, dan semoga memberkahi atas kesusahan kalian. Artinya kenapa diberkahi kesusahan? Qanaah, sabar. Makanya kalau pengantin apa? Barakallahu lakuma wa alaikuma. Ada yang nanya, Ustaz kok bedanya apa? Lakuma alaikuma. Lakuma untuk kebahagiaan, alaikuma untuk kesusahan. Emang orang habis nikah senang terus? Kagak, ada susahnya. Senangnya pas malam pertama doang. Kesenangnya bingung. Kenapa? Nyari nafkah. Ya, kenapa? Habis pesta ngutang-ngutang. Ya, maka itu lakuma untuk kebahagiaan, wa alaikuma semoga Allah berkahi atas kesusahan. Artinya apa? Allah kasih kesabaran. Itu namanya keberkahan atas kesusahan. Wa as'ada jaddakuma, semoga Allah membahagiakan kakek kalian berdua, itu Rasulullah. Wa akhraja minkuma al-katsirat thayyib, semoga Allah mengeluarkan dari kalian berdua anak keturunan yang banyak. Itu apa? Sayyidatuna Hasan wa Husain. Nah disitulah dzurriyyah Rasulullah lahir. Ya. Nah ini kata Sayyidina Imam Ghazali, syarafun nasab min thalasi jihad. Jadi kemuliaan nasab itu ada 3 macam. Ya, kita terangin satu aja dulu. Pertama, al-intima ila syajati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza la yu'adlu syai'. Nasab itu yang pertama yang bersandar bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini enggak pernah, yang enggak bisa diapain. Ditandingin. Kenapa? Memang sudah takdir daripada Allah, ya. Itu dzurriyyah Rasulullah SAW, anak cucu Rasul yang sekarang panggil Habaib. Kita pernah nanya pada Habaib, ya Habib, enak menjadi Habib, kata siapa? Ya, kita nanya sama Habib, ya Habib, enak menjadi dzurriyyah Rasul, kata siapa? Ikan dimuliakan. Itu memuliakan karena kewajiban dari Allah untuk kalian mencintai Nabi dan keluarganya, ya kan?
kalian wajib mencintai Allah, Rasul, dan keluarga Nabi. Tapi bagi kami yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi zuriyah Rasul, itu beban. Kenapa? Karena akhlaknya mesti seperti akhlak Rasulullah. Perbuatannya mesti seperti Rasulullah. Dan juga apa? Mesti mendakwahkan agama ini kepada seluruh umat. Ya, memang dari satu sisi Allah muliakan dari nasab, kalian mesti muliakan kami, kata itu Habib. Tapi bagi kami beban apa? Untuk menyampaikan risalah kepada umat. Akhlaknya mesti seperti Rasulullah. Nah, kalau kami tidak seperti itu, kami berbuat maksiat, dosanya 2 kali lipat. Tapi ketika kami berbuat baik, sama kami berbuat 2 kali lipat. Nah, terus bagaimana? Itu sudah takdir masing-masing. Ya kan? Kalian mesti cintai kami, kami apa? Nggak boleh bangga dengan nasab. Kita sebagai orang biasa nih, mesti hormat, ta'zim, muliakan, cinta kepada keluarga Nabi itu para habaib. Tapi bagi mereka, ya, kami itu kata Habib yang saya tanya, kami nggak boleh berbangga dengan keturunan nasab. Tapi kalian mesti mencintai kami. Ya. Kenapa? Yaitu tadi kulla as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Kenapa zuriyah Rasul lebih mulia? Yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang imam hadis, ya, yang suka Bulughul Maram, hadis Bulughul Maram dan macam-macam hadis yang lain, itu apa? Ditanya, wahai Imam, apa bedanya antara zuriyah Rasul, cucu Nabi, dengan kita orang biasa? Ya. Kalau kalian orang biasa, ketika ada ilmunya dimuliakan karena ilmunya. Tapi ketika kalian dicabut oleh Allah ilmunya, jadi orang bodoh, hilang kemuliaannya. Kalian jadi orang kaya, dihormati oleh orang karena kekayaannya. Tapi ketika dicabut, kekayaannya bangkrut, kagak dimuliain lagi. Tapi yang namanya dzurriyyah Rasul, ketika dia nggak ada ilmu, tetap dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Disebut-sebut dalam sholat. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jikalau dia mulia emang karena zatnya mulia, bukan karena apa? Bukan karena yang nempel-nempel yang ngikutin. Seandainya dia keluarga Nabi hilang akal, ya, itu tetap zatnya tetap mulia. Kenapa? Karena di situ ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama tuh. Ya. Yang kedua, ya nanti kita nggak bahas nih. Itu yang kepada ulama. Yang ketiga bersandar kepada orang soleh. Kita bahas yang pertama dulu. Ya. Kenapa kita mesti muliakan? Karena di situ ada darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu ketika Imam Zaid bin Thabit ini penulis wahyu pada Rasulullah SAW, di antara penulis wahyu Rasulullah, Zaid bin Thabit, ya, menjadi ulama. Suatu ketika lagi mengendarai kendaraan kuda, kalau sekarang kan mobil. Nah, tiba-tiba datang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu daripada sepupu Abdullah bin Abbas, sepupu. Kenapa? Bapaknya Abbas kan dengan Abdullah adik kakak. Berarti Nabi dengan Abdullah bin Abbas sepupu. Maka ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengambil kendaraan Sayyidina Zaid bin Thabit. Kemudian ditahan. Wahai tuan guru, sini saya pegang, saya tuntun kendaraan kau. Kenapa wahai ya ahli baiti Rasulullah? Jangan kau pegang ini kendaraanku. Ya. Kenapa? Aku hormat dengan kamu, kata ini Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beginilah kami diajarkan oleh Rasulullah untuk memuliakan ulama kami. Kenapa? Karena Zaid bin Thabit sudah lebih tua, ya, min kibaris sahabah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas masih anak muda. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk memuliakan para ulama, entah kau sahabat Rasulullah. Sedangkan kami juniornya, kan begitu. Akhirnya Sayyidina Zaid bin Thabit memegang tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dicium. Hakadza umirna bi ahli baiti Rasul. Demikianlah, dengan cara ini kami diperintahkan oleh Rasul untuk memuliakan keluarga Rasulullah, dicium tangannya. Kenapa? Karena perintah untuk memuliakan. Begitu juga zaman
Imam Ahmad bin Hambal, kan agak jauh, ya kan? Nggak ketemu Rasulullah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 2 juta hadis. Ya, itu mana yang sahih, mana yang dhaif itu nggak ada itu. Kenapa? Karena sanati masih dekat. Yang bikin hadis itu sahih, hadis itu hasan, dhaif karena perawinya. Kenapa? Karena kelakuannya kurang bagus, ingatannya kurang kuat, akhirnya apa? Itu hadis tidak diterima. Kenapa? Karena perawinya itu hadisnya sih benar, tapi karena yang meriwayatnya ini agak kurang, maka ditolak. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini hafal 2 juta hadis, jamaahnya banyak. Suatu ketika ingin ngajar di masjid, kok sekarang apa? Masjid besar. Masjid apa namanya? Masjid Agung, Masjid Raya. Nah, bersama jamaahnya ingin masuk ke masjid, pengen ngajar. Tiba-tiba ada cucu Rasul masih kecil lewat. Ya, akhirnya Sayyidina Imam Ahmad bin Hambal berhenti, wahai jamaah. Kata jamaah, kenapa wahai imam? Aku nggak mau apa? Ya, di situ ada anak cucu Rasul sedang main. Aku nggak berani untuk masuk ke dalam. Biarkan dia lewat. Tafadhal ya Maulana, kata Imam Ahmad bin Hambal. Silakan lewat Maulana. Setelah lewat baru dia masuk. Itu apa? Ta'ziman li ahli baiti Rasulullah. Segitulah mereka ulama Sayyidina Ahmad bin Hambal memuliakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tanda cinta kita kepada Allah, mencintai Nabi. Tanda cinta kita kepada Nabi, mencintai keluarganya. Ya, orang ditanya, ya kata baginda Rasul, kalau kalian mencintai aku, maka mencintai keluargaku. Kalau kalian tidak mencintai keluargaku, maka ditolak segala amal perbuatan. Paham Bu ya? Ya, jadi Ustaz, bagaimana kalau dzurriyyah Rasulullah, anak kecil Rasulullah, nggak benar? Ya, yang nggak benarnya jangan diikutin, tapi mencintai apa? Tetap. Suatu ketika ada zaman keemasan, ya, itu zaman apa kalau keemasan tuh? Khalifah, kerajaan. Ya, itu kan keluarga Nabi dapat 1/5 dari rampasan perang. Nah, suatu ketika ini dibagi-bagiin dah tuh. Nah, kebetulan ada dzurriyyah Rasul nggak dibagiin jatah 1/5-nya, khumus. Diminta sama raja tersebut, ditolak. Ente orang maksiat, nggak kami kasih. Akhirnya apa? Dia bermimpi ditegur sama Rasulullah SAW. Ya, wahai fulan, kamu sebagai orang tua punya anak, kira-kira dapat gak tuh warisan? Ya dapat ya Rasulullah. Nah begitu juga, ini dzurriyyah anak cucuku, ya tetap dapat sekalipun dia maksiat. Ini urusan dia dengan aku. Ya, jadi apa? Sekalipun dzurriyyah Rasul itu berbuat maksiat, jangan kita bencinya. Kenapa? Karena di situ ada darah Rasulullah SAW. Kalau kita bisa nasihatin, kalau nggak bisa, diemin. Ya, kata seorang Habib begitu juga. Kalau seorang Habib nanti dia bermaksiat, nanti akhir hayat dijamin oleh Allah untuk bertaubat. Dan Allah uji yang mana ujiannya lebih berat daripada orang biasa. Ya, yang mazhabnya beda jangan kita ikutin. Yang ini begini jangan ikutin. Yang baiknya kita ikutin, yang tidak baiknya jangan kita ikutin. Tetap kita mencintai karena di situ ada zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya cinta buta. Mau bagaimanapun tuh Rasul tetap kita cintai. Yang baik kita ikutin, yang tidak baik jangan kita ikutin. Tapi tetap mencintai. Kenapa? Karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira cukup ya. Sebelum tutup ada yang nanya?
Perbedaan itulah yang menjadikan sesungguhnya menjadikan jalan kita apa ya? Biar lebih 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 amanah supaya kita cepat mendapatkan ridho dari Allah. Tapi dengan adanya perbedaan itu jadi ukuran umat beragama tadi itu terutama kita sesama muslim. Contohnya saja Muhammadiyah ada ini, yang satu ini, masih berbeda hal ini. Jadi orang sudah berangkat ke sini, kita masih di sini. Kadang-kadang lucu dalam arti. Tapi kalau dia bertemu bersama, tapi kalau berdebat hal begini, kenapa kita seperti itu? Apakah memang itu dari apa namanya gurunya atau alim kalamnya atau kiai harus jadi tidak memperdulikan orang lain. Nah, satu. Kedua, ada seorang teman ya dia tidak terlalu fanatik dengan suatu organisasi. Tetapi dia setiap melakukan sesuatu, terutama makan, minum, jalan, dia akan baca syahadat dulu, baru dia bismillah ke rumah. Mau pergi kemana? Nah itu kan tidak ada di situ. Tapi dia punya keyakinan bahwa dia takut pada waktu dia makan, atau tidak. Atau dia berpergian naik motor, naik kendaraan, lagi enak, meninggal. Apakah itu salah? Atau menilai aturan karena tidak ada di sana boleh dilakukan atau tidak dengan keyakinan pribadi dia, bukan karena dapat apa namanya pemberitahuan atau baca buku tidak. Nah, kira-kira bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu yang bikin jadi ribut karena ketidaktahuan ilmu. Ya. Jadi mana yang wajib, yang pokok, mana yang tidak. Ya kan? Ya. Jadi perselisihan itu udah jauh. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar aja zaman sama Nabi itu berselisih pendapat. Ya kan? Nah, tadi kan apa namanya? Muhammadiyah nggak pakai Sayyidina. Nah, NU pakai Sayyidina. Kan saya bilang Sayyidina itu hukumnya sunnah. Kalau masing-masing ilmunya luas nggak bakal ribut. Gitu. Karena ketidaktahuan itu, ya, setiap orang fanatik dengan apa? Pegangannya. Ya, apa namanya? Akhirnya seperti itu, merasa dirinya paling benar. Kenapa? Karena ketidakluasan ilmunya. Maka saya apa namanya? Itu paling bisa menyatukan antara pendapat-pendapat itu pesantren tahfiz. Saya ngajar, bukan ngajar sih, khidmah bantuin pesantren tahfiz. Ya, dibuka pendaftaran. Kan masing-masing gratis tuh. Ada yang dari golongan ini masuk. Itu saya tes pas baca tahiyat. Saya tahu nih, ini dari kalangan mana. Kalau baca Fatihah sama semua bacanya. Yang satu baca bismillah, yang satu enggak baca bismillah, ada hadisnya. Karena kita belajar. Tapi kalau yang enggak belajar enggak boleh mesti baca bismillah. Yang ini enggak boleh baca bismillah. Kenapa? Karena enggak ketidakluasan ilmunya. Padahal di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam tentang Fatihah aja apa? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Muhammad itu kan guru murid. Itu beda pendapat semuanya. Yang ini mengatakan boleh, yang ini wajib, ini enggak. Tapi enggak ribut. Kenapa? Masing-masing ada dalilnya. Karena ketidakluasan ilmunya, akhirnya merasa kamu enggak boleh baca bismillah, kamu mesti baca bismillah. Kenapa menyalahkan ketidaktahuan ilmunya? Kenapa? Karena belum banyak baca. Kalau masing-masing tahu ya tidak ribut. Saya tes, ya, baca tahiyat, yang satu baca Sayyidina. Oh berarti dia dari pesantren sebelumnya gurunya NU.
Yang satu nggak pakai Sayyidina, berarti orang dari ini. Itu bisa ketahuan. Nah, terus tanya, Ustaz yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang penting bacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting alinya jangan dibuang. Kalau alinya dibuang nggak sah salatnya. Mau golongan manapun nggak, kalau dibuang alinya nggak sah. Tapi kalau Sayyidinanya yang dipakai atau nggak dipakai tetap sah. Yang penting Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paham Pak ya? Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar beda pendapat. Ya. Apa namanya itu tentang masalah sholat witir. Padahal masih ada Rasulullah ya kan? Ya. Nah itu Sayyidina Abu Bakar sholat witirnya kapan? Habis sholat Isya. Ya kan? Ij'alu sholatakum witron, jadikanlah sholat kalian witir. Ini kan mubham nih. Apakah witir nanti di belakang? Apa diduluin? Ya kan? Nah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan ketemu Rasulullah. Nah kalau Sayyidina Abu Bakar apa? Habis sholat Isya, sholat sunnah 2 rakaat, witir 3 rakaat. Kenapa ditanya? Kalau Sayyidina Umar beda. Sholat Isya sunnah, nanti bangun dia sholat tahajud baru ditutup dengan witir. Kenapa Sayyidina Abu Bakar witir dulu? Dia takut nggak terbangun. Dia sholat 3 rakaat. Nah bangun dia sholat tahajud. Nah, kalau mau witir mau berapa? Kalau mau 5 tinggal nambahin 2. Jangan 1, 1, 1, 2 jangan. Nah, nanti tinggal nambah kekurangan ya. Kalau Sayyidina Umar dia yakin bakal bangun, maka witirnya nanti belakangan. Ditutup dengan witir. Paham Pak tuh? Ya. Kemudian yang tadi 2 apa? Yang kedua? Oh. Nah. Jadi beramal kalau tidak ada hadisnya matrudun, ditolak. Tapi kalau masih ada dalil secara umum nggak apa-apa. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah lagi majlis ilmu, kemudian Rasulullah mendengar apa tuh terompahnya, bakyaknya, sendalnya udah ada di surga. Ditanya, ya Bilal, amalan apa yang menyebabkan sebelum kamu masuk surga sendal kamu sudah terdengar olehku di surga? Kata Sayyidina Bilal, saya nggak punya amal apa ya Rasulullah? Nggak mungkin, pasti kamu ada amalan. Akhirnya dijawab, saya setiap habis wudhu, saya sholat. Setiap habis azan, saya sholat sunnah. Kan saya nggak pernah merintahkan, wahai Bilal. Nabi nggak pernah merintahkan setiap wudhu, sholat sunnah. Setiap habis azan, sholat sunnah, nggak pernah. Kata Sayyidina Bilal, bukan yang kau pernah merintahkan, dalil umum nih. As-salatu khairu mawdu'in fa'aqlil minha awaqtir minha. Salat itu tempat untuk kita mohon kepada Allah. Mau sedikit salat sunnah silakan, mau banyak silakan di luar salat yang wajib. Artinya salat nafal mutlak, bebas. Nah, itu dalil secara umum. Yang tadi Bapak katakan sebentar syahadat, sebentar ini. Dalilnya apa? Uzkurni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, pada Allah, azkurkum maka akan ingat. Itu dalil umum ada, nggak apa-apa. Jadi selama ada dalil secara umum nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada dalil sama sekali, jadi nggak mesti ada dalil khusus, ya kan? Cantik ada dalil umum nggak apa-apa, ya kan? Seperti apa? Qiyaman wa qu'udan. Kan Al-Quran apa tuh? Inna fi khalqis samawati allazi yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Itu kan akhir surat Al-Imran. Kan dalilnya ada secara umum, yang zikir diri. Nah itu dalilnya ada. Enggak secara umum, enggak secara khusus, umum. Mau diri, mau duduk kan ada dalil Quran. Paham Pak ya? Selama ada dalil umum enggak apa-apa. Ya kecuali Bapak begini, ini sholat Jum'ah, biasa sholat Jumat khutbah duluan apa sholat duluan? Hah? Sholat Jumat nih, khutbah duluan apa ini duluan? Khutbah dulu baru sholat. Kalau Bapak ganti baru namanya bid'ah dolalah. Kenapa? Mengganti yang sudah ada. Itu nggak ada dalilnya. Ya. Atau sholat apa? Sholat id. Sholat id khutbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu baru khutbah. Bapak ganti. Nah itu bid'ah dolalah. Kenapa? Mengganti yang sudah ada. Jadi kalau nggak ada dalil khusus, ada umum nggak apa-apa. Sekalipun Nabi nggak melakukan.
Nah, dalam keadaan zikir, persiapkan. Iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa itu. Berarti dia apa? Mahabbah sama Allah begitu tinggi. Ya kan ada zaman sahabat habis sholat baca surah Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, baca kulhu. Kemudian setiap sholat begitu, baca Fatihah, surah pendek, surah kulhu. Protes datang pada Nabi, wahai baginda Rasul, ini fulan setiap habis baca surah baca kulhu, baca surah kulhu. Kan kau nggak pernah merintahin. Ya dipanggil, wahai fulan, kenapa kau setiap sholat habis baca surah baca kulhu, sedangkan aku nggak pernah merintahin? Kata ini sahabat, karena aku mencintai Allah. Karena saking cinta aku maka aku sering baca qul huwallahu ahad. Kata baginda Rasul, hubbuka iyyahu tudkhilukal jannah. Karena cintamu kepada Allah dengan banyak baca qul akan memasukkan kamu dalam surga. Paham Pak ya? Nabi enggak merintahin kan? Nah, tapi karena dia cinta kepada Allah, begitu juga ini orang. Karena saking dia takut sama Allah, mendata zikir, itu dalilnya hubbuka iyyahu tudkhilukal jannah. Itu hadis. Cintamu kepada Allah dengan banyak berzikir, baca Quran dan sebagainya akan masuk ke dalam surga. Itu dalilnya ada hadis. Paham ya? Paham Bu ya? Cukup ya? Allah alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma ya man wafaqa 'ala al-khairil khair. وعنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.